pengertian dari SPLTP ini. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti di sini ciri-cirinya kita akan menggunakan variabel-variabel sistem persamaannya itu yang menggunakan tanda persamaan. Tanda persamaan itu sama dengan yang dicoret, itu persamaan disebutnya. Kalau yang kurang dari, lebih dari itu pertidaksamaan. Nah, di sini ada variabel. Variabel itu adalah huruf. Jadi yang huruf dari A sampai dengan Z itu disebutnya sebagai variabel. Tapi mungkin untuk kali ini kita akan mengenal X, Y, dan Z. Gitu. Kemudian di sini linear. Linear sendiri itu berarti variabel yang pangkatnya itu paling tinggi berpangkat 1. Jadi kalau misalnya linear itu pangkatnya pangkat 1. Kalau misalkan pangkat 2 itu disebutnya kuadrat. Jadi misalnya hanya X saja, Y saja, atau Z saja. Nah, bentuk umumnya sendiri, bentuk umumnya ada X. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada A, B, dan C. Ini disebutnya koefisien. Jadi angka yang berada di depan variabel itu disebutnya koefisien. Ada X, Y, dan Z, itu berarti dia adalah variabelnya. Dan ada D. D di sini hanya angka saja. Angka saja disebutnya konstanta. Jadi hati-hati membedakan mana koefisien, mana variabel, dan mana konstanta. Kalau dia angka di dekat variabel atau di samping variabel berarti dia adalah koefisien. Tapi kalau dia adalah angka yang tidak memiliki variabel berarti dia adalah konstanta. Ini artinya di ujung. Tidak selalu di ujung sebenarnya. Yang penting dia nggak punya variabel berarti dia adalah konstanta. Ini bentuk umumnya. Ini bentuk umum ya, ada X, Y, dan Z. Nah, variabel-variabel ini disebutnya persamaan karena dia menggunakan simbol persamaan. Linear berarti variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk tujuan kita di dalam SPLTP itu apa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah mencari himpunan penyelesaian. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Kenapa disebut sistem? Karena dia terdiri dari lebih dari satu persamaan. Kalau cuma satu aja, misalkan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan D1, itu disebutnya persamaan saja, persamaan linear. Tapi kalau dia lebih dari 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, berarti kita sebutnya sebagai sistem persamaan. Begitu. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian ini, jadi cara-cara atau metode. Nah, metode-metode dari SPLTP itu, yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Yang kedua itu metode substitusi. Yang ketiga itu metode gabungan atau campuran. Yang keempat metode matriks. Metode-metode untuk menentukan SPLTP. Kita punya metode eliminasi, substitusi, gabungan, dan matriks. Matriks nanti ada determinan dengan inverse. Nah, tapi khusus di kelas 10 kita akan mempelajari 3 saja. Jadi hanya metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Gabungan ini antara eliminasi dengan substitusi. Nah, untuk yang matriks ini akan kalian temui nanti di kelas 11. Gitu. Nah, hanya 3 ini saja, hanya eliminasi, substitusi, gabungan. Apa sih ini eliminasi, apa sih substitusi, apa sih gabungan? Apakah langkah-langkahnya berbeda
jelas langkah-langkahnya berbeda. Nah, nanti akan saya infokan ketiga-tiganya. Nanti kalian tinggal pilih kira-kira metode mana sih yang paling mudah. Nah, tapi harus tiga-tiga ini kalian harus tahu. Jadi kira-kira eliminasi apa substitusi apa gabungan nih yang paling mudah. Kalau gabungan itu antara si eliminasi dengan substitusi kita ya. Nah, nanti kita contohnya untuk lebih jelasnya seperti apa sih soal SPLTV itu. Nah, sebelum ke soal, sebenarnya tujuan kita apa sih mencari SPLTV ini gitu kan? Buat apa sih kita nyari X, Y, Z ini? Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian temui sebelumnya gitu. Misalkan kayak begini loh, kita punya 4 orang, ada si A, B, C, dan D. Misalkan si A mau beli 1 pensil, 2 pulpen, dan 3 buku misalkan. Kemudian si B mau beli 2 pensil, 2 buku, dan 2 pulpen. Si C mau beli 3 buku, 2 pensil, dan 1 pulpen. Nah, misalkan si A, B, C udah ada nih harganya. Si A bayarnya 10.000, misalnya si B bayarnya 20.000, dan si C bayarnya 30.000 misalkan gitu. Nah, si D itu mau mencari, dia juga mau beli 1 pensil aja, 1 pulpen aja, dan 1 buku aja. Nah, kira-kira berapa sih harga yang harus dia bayar gitu kan? Nah, ini sebenarnya adalah SPLTV yang kita misalkan bahwa si pensilnya itu X-nya, pulpennya Y-nya, dan buku adalah Z-nya. Kan kita akan mencari himpunan penyelesaian X, Y, Z yang akan kita cari di sini. Ini juga sama. Tadi berarti si pensil akan kita cari harga 1 pensilnya berapa. Terus buku, harga 1 bukunya berapa, dan pulpen juga sama, 1 pulpen itu berapa sih? Nah, itu sebenarnya ini yang kalian temui itu ini matematika itu seperti ini, SPLTV yang kalian temui. Mungkin di SMP pernah ya 2 variabel mungkin untuk SMP. Tapi kalau sekarang SMA kita ketemu sama 3 variabel langsung. Ini contohnya di sini. Yang pertama ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini dengan menggunakan metode eliminasi. Karena metodenya itu ada 3 macam yang akan kita pelajari, ada eliminasi, ada substitusi, dan ada gabungan. Nah, maka dari itu yang pertama dulu kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, sebelum kita kenal seperti apa sih eliminasi itu, kita lihat pengertiannya. Nah, metode eliminasi itu adalah metode di mana kita menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Yang dihilangkan hanya salah satu saja, tidak tiga-tiganya kita hilangkan, tapi salah satu. Tujuannya untuk menentukan himpunan penyelesaian. Ada X, ada Y, dan Z yang akan kita cari. Nah, ini soalnya. Misalkan ada persamaan yang pertama ada 2X ditambah Y dikurangi Z, ini Z sama dengan min 1. Kemudian persamaan yang kedua ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 5. Dan persamaan yang ketiga ada 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kita tulis ini dia persamaan yang pertama, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Kita punya 3 persamaan. Nah, mungkin nanti kita punya lebih dari 3 persamaan baru nantinya. Nah, metode eliminasi langkah-langkahnya perhatikan. Langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama kita akan mengeliminasi. Boleh pilih salah 2. Kita pilih 2 saja. Mau persamaan 1 dengan 2, mau 1 dengan 3, mau 2 dengan 3, terserah sebenarnya. Nah, misalkan biar ngurut ya, 1 dengan 2. Kita eliminasi 1 dengan 2. Nah, kita tentukan di sini variabel mana yang akan kita hilangkan. Karena kan tujuan kita menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, kira-kira variabel mana yang akan kita hilangkan? Misalkan karena yang awal X, kita akan menghilangkan X. Oke. Kita akan menghilangkan X dari persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 1. Ada 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan min 1. Yang keduanya ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 5. Nah, tujuan kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Yang akan kita hilangkan adalah variabel X. Berarti ini nih X nih akan kita hilangkan. Nah, tapi mereka nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Kebetulan koefisiennya berbeda. Persamaan 1 koefisiennya 2. Koefisien yang kedua, persamaan kedua itu 1. Koefisien variabel X-nya. Ini 2, ini 1. Mereka nggak sama. Nah,
Kalau sudah sama, boleh langsung kita hitung, kita kurangi atau kita jumlah. Tapi kalau misalkan mereka berbeda, berarti kita harus kalikan dulu. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya itu dengan cara kebalikannya. Yang atas kali yang bawah kali yang atas. Ini kan atasnya 2, bawahnya 1. Berarti yang atas kali yang bawah kali 1. Yang bawah kali yang atas, berarti dikali 2. Nah, itu cara kita kalikan. Yang kita kalikan semuanya, tidak cuma X saja. X, Y, Z termasuk konstanta yang kita kalikan. Kita kalikan ya. Nih. 1 kali 2, ini berarti 2X. 1 kali 1 berarti Y saja. 1 kali min Z tetap min Z. 1 kali min 1 tetap min 1. Yang kedua, 2 kali 1 2X. 2 kali 2 4Y. 2 kali 3 6Z. Dan 2 kali 5 10. Nah, kita akan hilangkan. Perhatikan cara menghilangkannya seperti apa. Kalau tandanya sama, berarti kita kurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, berarti kita jumlah. Lihat tandanya. Kita kan akan menghilangkan X. Ini tandanya positif, ini positif. Angkanya udah sama-sama 2 nih. Dihilangkan itu biar jadi 0 maksudnya. Berarti kita kurangi. Nih, 2 dikurangi 2 kan habis. 1 dikurangi 4. Berarti negatif 3Y. Negatif 1 dikurangi 6. Negatif 7 ya. Negatif 7Z. Punya utang 1 nambah utang 6. Ini juga sama. Punya utangnya 1 nambah utang 10. Karena min dengan min jadinya negatif 11. Nah, ini kita sebut dia sebagai persamaan keempat. Persamaan keempat. Oke. Ini langkah pertama. Perhatikan. Kita menemukan langkah baru, persamaan baru, persamaan keempat. Nah, langkah yang kedua sekarang kita eliminasi kembali. Kita eliminasi kembali dari 1, 2 udah nih. Berarti yang belum 1 dengan 3 atau 2 dengan 3 terserah sebenarnya. Mau 1 dengan 1 dengan 3, mau 2 dengan 3 terserah sebenarnya. Misalkan 1 dengan 3. 1 dengan 3. Nah, tapi di sini harus sama. Kalau di langkah pertama kita menghilangkan X, berarti langkah kedua pun kita akan menghilangkan X. Di sini nggak boleh kalau yang langkah pertama X tiba-tiba langkah keduanya Y, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sama. Kalau langkah pertama X, langkah kedua pun harus X. Kenapa seperti itu? Karena nanti antara langkah keempat persamaan 4 dengan persamaan 5 kita bisa langsung cari nilainya. Apakah nilai Y dulu atau nilai Z dulu? Ya, kalau misalkan sekarang kita nyari X, di sini kita ngilangin Y, nanti ngilangin Z, itu nanti lama dan panjang perjalanan eliminasinya. Tuh, jadi biar cepat. X. Kita tulis lagi. Ada 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan min 1. Yang ketiganya ada 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 8. Ini kan kebetulan udah sama ya, Y-nya tuh sama-sama 1. Jadi jangan terpengaruh seperti itu. Oh, itu Y-nya tuh sama, berarti kita langsung kurangnya itu kita jumlahkan. Tidak. Kita lihat di langkah 1. Kalau langkah 1 yang kita hilangkan X, berarti langkah 2 pun yang kita hilangkan X harus sama tuh, antara langkah 1 dengan langkah 2 harus sama. Nah, ini berarti kalau kita hilangkan X, atas kali bawah, bawah kali atas. Ini kali 3, ini kali 2. Nah, kita kalikan sekarang. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 3 kali min 1, min 3Z. 3 kali min 1, min 3. Semua ya kita kalikan. 2 kali 3, 6. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 2 positif 4. 2 kali 8 16. Oke. Kita tentukan mau dikurangi atau ditambah, lihat dari tandanya. Kalau tandanya sama berarti kita kurangi, kalau tandanya berbeda jumlah. Ini sama-sama positif, jadi kita kurangi.
dikurangi 3 dikurangi min 2. Min ketemu min. Berarti min ketemu min itu kan positif. 3 tambah 2. 3 tambah 2 5 ya. Kalau ini beda lagi nih. Kalau minnya kan tadi deketan tuh, jadi bisa min kali min. Tapi kalau ini minnya jauhan. Min 3 dikurangi 4. Ini berarti nambah minnya. 3 dengan 4 berarti min 7Z. Sama dengan ini. Minnya jauhan, minnya di atas. Min 3 dengan min 16 berarti min 18. Nah ini dia persamaan ke-5. 4 yang itu, 5 yang ini. Oke, teliti dulu kira-kira dari mana itu, boleh sambil diteliti. Lanjut ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga kita eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5. Boleh mau yang dihilangkan yang mana? Misalkan mau Y dulu, boleh kita hilangkan Y-nya. Kita akan menghilangkan Y-nya di sini. Kita tulis 4-nya dulu, berarti ada negatif 3Y dikurangi 7Z sama dengan min 11. Yang 5-nya 5Y dikurangi 7Z sama dengan min 18. Y-nya beda ya, yang satu koefisiennya min 3, satu lagi koefisiennya 5. Berarti harus disamakan, kita kalikan atas kali bawah, bawah kali atas. Ini kita kalikan 5, ini kita kalikan 3. Tandanya biarkan saja. 5 kali min 3 negatif 15Y. 5 kali min 7 min 35Z. 5 kali min 11 negatif 55. 11 perkalian paling mudah ya, 5. Berarti 55. Yang bawah sekarang 3 kali 5 positif 15Y. 3 kali min 7 min 21Z. 3 kali min 18 plus kali min berarti min. Nah 18 kali 3. Kalau misalnya bingung ketika menghitung 18 itu berarti kan 10. Kok 18 sih? 19. Sorry. 19 ya, sorry. Oke, 19 kali 3 berarti kan antara 10 dengan 9. 10-nya dulu kalikan 3. 9 kali 3 nanti hasilnya berapa? 10 kali 3 30. 9 kali 3 itu berarti 27. 27 tambah 30 berarti 57. Atau boleh misalkan 20 kali 3. 20 kali 3 60 dikurangi 3 berarti 57 ya. Oke, kita lihat di sini apakah tandanya beda atau sama. Kalau tandanya berbeda berarti kita jumlahkan, kalau tandanya sama berarti kurangi. Ini kan tandanya beda ya, berarti kita tambah. Min 15 ditambah 15, kamu punya utang 15 kamu bayar, atau tambahin 15 dibayarnya 15 berarti lunas. Min 35 ditambah min 21, kalau ini berarti nambah min dengan min negatif 56. Nah, sekarang min 55 dengan min 57 ini juga nambah negatif 112. Maka Z-nya negatif 112 dibagi negatif 56. Hasilnya negatif ketemu negatif positif ya. 112 dibagi 56 hasilnya 2. Nah ini berarti Z-nya. Ketemu Z-nya. Berarti tinggal kita cari X dengan Y-nya. Oke, sebelum kita ke X, kita cari dulu aja di langkah keempat. Kita langkah keempat ini kita masih dengan menggunakan eliminasi 4 dan 5. Nah kalau tadi kita hilangkan Y-nya, sekarang kita hilangkan Z-nya. Kita hilangkan Z-nya. Kita tulis lagi min 3Y dikurangi 7Z sama dengan min 11. 5Y dikurangi 7Z sama dengan min 19. Oke, karena Z udah sama-sama 7 koefisiennya, negatif 7 berarti kita lihat ditambah atau dikurangi. Ingat, kalau tandanya sama berarti kita kurangi, kalau tandanya berbeda berarti kita jumlah. Ini sama-sama negatif berarti kita tambah. Kok tambah? Kita kurangi. Sama-sama negatif
negatif berarti kita kurangi, kalau berbeda baru ditambah. Min 3 dikurangi 5, ini nambah berarti ya, min 8. Min 7 dikurangi min 7, min ketemu min kan positif, jadi min 7 ditambah 7, punya utang 7 dibayar 7 berarti lunas. Min 11 dikurangi min 19, min ketemu min berarti plus, min 11 ditambah 19, utangnya 11 dibayar 19 berarti lebihnya 8, maka nilainya 8 dibagi negatif 8, maka nilainya adalah negatif 1. Nah kita udah punya nih, oke, Z dengan Y yang sudah kita cari. Z nya 2, Y nya negatif 1, berarti sekarang kita tinggal cari nilai X nya. Nah untuk nilai X kita nggak bisa nyari dari persamaan 4 atau persamaan 5, berarti kita harus kembali ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah tapi kita bisa mencari bantuan dari nilai Z atau nilai Y. Itu misalkan di langkah kelima kita akan eliminasi kembali di persamaan 1 deh, gitu kan, persamaan 1 dengan Y sama dengan min 1. Kenapa saya pilih 1? Karena Y nya kebetulan koefisiennya 1 di langkah pertama. Kalau misalkan saya mau langkah satunya yang Z boleh, dengan Z boleh, terserah kalian. Di sini kita akan menghilangkan, berarti nanti yang kita hilangkan Y nya nih ya. Udah pasti Y nya yang kita hilangkan. Ini kita tulis dulu, 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan min 1, persamaan satunya, terus ini Y sama dengan min 1. Oke, kan udah sama nih, Y tandanya pun sama, berarti kita kurangi. Ini berarti 2X dikurangi Z, min ketemu min berarti plus, min 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah ini berarti kita sebut dia persamaan ke-6. Nah, ini persamaan ke-6. Nah, kita masih mencari kembali persamaan lain. Karena X-nya belum ketemu, berarti kita cari kembali persamaan baru, berarti persamaan yang ke-7. Nah, persamaan ke-7 kita ngambilnya dari mana? Kita ngambil dari 2 atau 3 kembali. Nah, karena tadi kan kita masukinnya Y sama dengan min 1, berarti sekarang juga yang kita masukin harus Y sama dengan min 1. Jadi nggak boleh sekarang Y, nanti Z. Nanti malah jadi nggak ketemu persamaan barunya, gitu kan. Ini berarti langkah ke-6. Langkah ke-6 di sini jadi langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 berarti persamaannya 1, 2 atau 3 kita lihat. Nah, kebetulan di 3 juga Y-nya itu koefisiennya 1, berarti kita ambil persamaan 3 dengan Y sama dengan min 1 kembali. Langkahnya kita tulis 3X min Y ditambah 2Z sama dengan 8, Y sama dengan min 1. Nah, tapi kalau di sini beda nih tandanya, ini negatif, ini positif. Berarti kalau beda kita tambah. Berarti 3X ini habis ya, tambah 2Z, 8 ditambah min 1 sama artinya dengan 8 kurangi 1 hasilnya 7. Nah, ini dia berarti persamaan ke-7. Ini persamaan 7, 6 dengan 7. Nah, di langkah ke-7 atau langkah terakhir ini, nah, kita sudah ketemu langkah 6 dengan langkah 7. Nah, di langkah 7 kita akan eliminasi persamaan 6 dengan persamaan 7. Nah, karena tujuan kita mencari Z, maka yang mencari X, maka yang kita hilangkan adalah nilai Z-nya. Gitu. Kita tulis dulu nih nilai. Ada 2X dikurangi Z sama dengan 0. Kemudian ada 3X ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, kita kalikan di sini atas kali bawah, bawah kali atas. Tujuan kita menghilangkan Z untuk mencari nilai X-nya. Berarti yang ini kali 2, ini kali 1. 2 kali 2 ini berarti 4X. 2 kali min 1 min 2Z. 2 kali 0 0 ya.
1 kali 3, 3x. 1 kali 2, positif 2z. 1 kali 7, 7. Tandanya kalau sama dikurangi, kalau beda berarti ditambah. Ini kebetulan berbeda, berarti kita tambah. 0 tambah 7 berarti 7. Habis 4 tambah 3, 7. Nilai x-nya adalah 7 dibagi 7. Maka nilai x-nya adalah 1. Nah, ini berarti nilai x-nya. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya jangan lupa ini harus ditulis nih. Himpunan penyelesaian itu terdiri dari x, y, z. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja angkanya? Lihat x-nya berapa? X-nya 1. Y-nya kita lihat, Y-nya adalah min 1 dan Z-nya adalah 2. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya. Itu harus ngurut. Jadi nggak boleh Y dulu baru Z dulu, nggak boleh. Tapi berarti X, Y dengan Z. X-nya 1, Y-nya min 1 dan Z-nya adalah 2. Nah, ini yang disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel metode eliminasi. Mungkin kok panjang banget sih eliminasi? Ya, eliminasi panjang luar biasa. Kalau misalnya kalian tanya, Bu ada nggak cara cepatnya? Ada metode lain. Nah, makanya kalian harus bisa 3 metode: eliminasi, substitusi, dengan gabungan. Biar kalian bisa nanti meneliti kira-kira metode mana sih yang lebih mudah atau lebih cepat atau lebih kalian kuasai. Begitu. Baik, saya akhiri.